Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang, di mana saya sendiri, Rahmi Nuridaya dengan 2022-31056, dan rekan saya, Kasirina Masjid Aska dengan NIM 2022-31055, akan menjelaskan mengenai analisis dan eksplorasi terhadap dataset yang kami gunakan, yaitu dataset indeks kriminalitas. Nah, analisis dan eksplorasi tersebut bertujuan untuk membantu para wisatawan-wisatawan dalam memilih negara-negara mana saja yang akan mereka kunjungi. Nah, di sini sebelum kami menjelaskan mengenai proses atau tahapan analisis dan eksplorasinya, terlebih dahulu kami akan menjelaskan mengenai algoritma yang kami gunakan dan juga insight yang didapatkan dari dataset indeks kriminalitas ini. Algoritma pertama yang kami gunakan yaitu algoritma Cummins yang merupakan algoritma pengelompokan atau clustering yang berfungsi untuk membagi data ke dalam berbagai kelompok berdasarkan kemiripan dari nilai-nilai dalam data tersebut. Nah, di dalam dataset indeks kriminalitas ini, Cummins kami gunakan untuk mengelompokkan negara-negara berdasarkan crime index atau tingkat kriminalitas dan safety index atau tingkat rasa aman. Nah, negara-negara tersebut kami kelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu kategori aman, yaitu crime indeksnya rendah, lalu ada kategori waspada, yaitu crime indeksnya sedang, dan ada kategori tidak aman, yaitu crime indeksnya tinggi. Selanjutnya, algoritma kedua yang kami gunakan yaitu ada algoritma SPM yang berfungsi untuk mengklasifikasikan data. Nah, algoritma ini bekerja dengan mencari garis pemisah terbaik atau hyperplane untuk memisahkan kategori-kategori berbeda di dalam data tersebut. Nah, di dalam dataset indeks kriminalitas ini, SPM kami gunakan untuk membantu membagi negara-negara ke dalam kategori aman, waspada, dan juga kategori tidak aman berdasarkan dari nilai-nilai crime index dan safety index. Selanjutnya, ada hasil analisis dan eksplorasi yang akan kami tujukan untuk wisatawan-wisatawan yang akan berkunjung ke negara-negara tersebut, di mana untuk kategori waspada terdapat 53 negara, lalu untuk kategori tidak aman terdapat 35 negara, dan kategori aman terdapat 45 negara. Lalu selanjutnya untuk negara dengan tingkat keamanan terbaik atau tertinggi itu ada pada negara Qatar dengan nilai crime index sebesar 11,90 dan nilai safety index sebesar 88,10. Lalu ada negara dengan tingkat keamanan sedang, yaitu ada negara Latvia dengan nilai crime index sebesar 37,43 dan nilai safety index sebesar 62,57. Lalu terakhir ada negara dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, yaitu negara Venezuela dengan nilai crime index sebesar 84,36 dan nilai safety index sebesar 15,64. Selanjutnya, untuk negara-negara seperti Qatar, Taiwan, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lainnya yang masuk ke dalam kategori aman memiliki nilai rata-rata crime index sebesar 26,87 dan memiliki nilai rata-rata safety index sebesar 73,12. Lalu untuk negara seperti Latvia, Serbia, dan Bulgaria, dan negara-negara lainnya yang masuk ke dalam kategori waspada memiliki nilai rata-rata crime index sebesar 45,05 dan safety index sebesar 54,94. Dan negara-negara seperti Venezuela, Papua Nugini, dan lain sebagai hal yang masuk ke dalam kategori tidak aman memiliki nilai rata-rata crime index sebesar 64 dan safety index sebesar 35. Selanjutnya, hasil analisis yang kami dapatkan juga yaitu hubungan antara crime index dan safety index itu semakin tinggi tingkat kriminalitasnya atau semakin tinggi crime indexnya, maka semakin rendah rasa aman yang dirasakan oleh wisatawan atau penduduk atau semakin rendah safety indexnya. Selanjutnya, manfaat analisis yang kami dapatkan yaitu yang pertama membantu wisatawan merencanakan perjalanan ke negara yang aman dan mempermudah pelaku industri pariwisata dalam menentukan strategi promosi berdasarkan tingkat keamanan dari negara-negara tersebut. Selanjutnya, untuk proses atau tahapan dari analisis dan eksplorasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program yang sudah kami kerjakan. Nah, seperti biasa, kita mulai dulu dengan melakukan import library, di mana di sini ada 4 library yang digunakan. Ada Pandas yang digunakan untuk analisis data, kemudian ada NumPy untuk komputasi numerik, ada Cummins karena kita akan menerapkan model Cummins nantinya,
dan selanjutnya ada matplotlib untuk visualisasi data. Kemudian setelah mengimport library, kita import dataset. Dataset yang kami gunakan adalah indeks kriminalitas yang terdapat data 133 negara mengenai skor keamanan dan juga skor kriminalitas dari setiap negaranya. Selanjutnya kami masuk ke dalam tahap preprocessing, di mana tahap ini kami untuk mengetahui apakah ada nilai yang nol di dalam datanya, dan hasil dengan menggunakan data info ini sudah tidak ada nilai nol, sehingga kami bisa langsung saja masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu penerapan algoritma Cummins-nya. Jadi kami hanya mengambil dua atribut, yaitu crime index dan juga safety index. Dan di sini kami membagi nilainya menjadi 3 klaster. Tujuannya nanti ada klaster tidak aman, aman, dan juga waspada. Nah, di sini random step sama dengan 0 untuk memastikan hasilnya selalu konsisten setiap kali program akan dijalankan. Dan juga inisialisasi ulang algoritma sebanyak 10 untuk memastikan algoritma yang dihasilkan memberikan hasil yang terbaik. Nah, selanjutnya kita sudah dapatkan nilai label dan juga nilai centroid dari setiap klasternya. Dan sekarang kita urutkan klasternya ini berdasarkan nilai dari crime index-nya. Jika kita ingin mengganti menjadi nilai safety index, kita bisa ganti di sini menjadi dari 0 menjadi 1, karena ini adalah indeks dari atributnya. Selanjutnya ini diurutkan dalam bentuk nilai terbesar ke nilai terkecil. Dan karena klasternya sudah diurutkan, maka kita harus mengurutkan kembali nilai labelnya. Nah, setelah itu kita bisa memberikan nama untuk setiap klasternya. Di sini kami beri nama, klaster 0 artinya tidak aman, klaster 1 artinya waspada, dan klaster 2 artinya aman. Nah, di sini kami menyimpan data labelnya menjadi dalam bentuk integer yang disimpan di dalam variabel cluster dan juga dalam kategori dan variabel kategori yang menyimpan dalam bentuk teks. Kemudian kami melakukan visualisasi data dalam bentuk scatter plot. Di sini bisa dilihat bahwa yang bagian biru ini adalah klaster tidak aman, yang oranye ini adalah klaster waspada, dan juga yang hijau ini adalah klaster aman. X ini merupakan centroid atau titik pusat dari setiap klasternya. Bisa kita lihat juga di sini, semakin rendah crime index-nya, maka semakin tinggi safety index-nya, begitu juga kebalikannya. Nah, kemudian kami mencari nilai rata-rata dari setiap klasternya dan didapatkan hasil seperti berikut ini. Kemudian hasil dari clustering yang sudah kami lakukan tadi, kami simpan ke dalam file CSV yang nama filenya itu adalah hasil clustering.csv. Nah, untuk memastikan data itu sudah berhasil tersimpan, kita bisa panggil saja kembali dengan menggunakan read CSV dan memanggil nama file tadi yang sudah kita simpan. Dan di sini kita bisa lihat ya, dari dataset awal sudah ada bertambah atribut cluster dan juga kategori. Kemudian kita bisa juga mengetahui jumlah data dari setiap kategori yang ada dengan menggunakan tambahan lagi library Seaborn untuk bantu visualisasi data. Di sini kita bisa dapat data bahwa ada 53 negara yang termasuk negara waspada atau klaster waspada. Kemudian ada 35 yang termasuk kategori tidak aman, dan juga 45 yang termasuk kategori aman. Nah, untuk melihat 10 negara yang dianggap paling tidak aman, kita urutkan berdasarkan nilai safety index terkecil ke terbesar. Kita bisa melihat di sini klasternya sama dengan 0. Kemudian kita hanya ngambil nilainya itu 10 ya, makanya headnya 10. Dan diurutkannya dari terkecil ke terbesar dan berdasarkan safety index. Di sini kita dapat Venezuela adalah negara yang paling tidak aman. Kemudian ada 10 negara yang dimasukkan ke dalam kategori waspada, diurutkan dari nilai safety index terbesar ke terkecil. Di sini kita bisa melihat bahwa Latvia adalah negara waspada dengan safety index tertinggi. Selanjutnya kita bisa melihat 10 negara paling aman, diurutkan berdasarkan safety index dari nilai terbesar ke terkecil. Di sini kita bisa melihat hasilnya. Qatar adalah negara paling aman dengan nilai safety index-nya 88,10. Nah, selanjutnya kami melakukan sedikit eksplorasi. Tujuannya itu adalah apabila nantinya ada data baru mengenai crime index dan safety index dari sesuatu negara, modal yang dibuat itu sudah bisa langsung memprediksi dia itu masuk ke dalam kategori atau klaster yang mana. Nah, di sini kami menggunakan algoritma SVM untuk membuat modelnya, dan ini menggunakan data berlabel yang didapatkan dari hasil clustering
yang sudah dilakukan tadi. Selanjutnya, kami panggil saja dataset hasil clustering tadi. Kemudian, untuk nilai X atau variabel independennya hanya mengambil nilai crime index dan juga safety index. Jadi, atribut yang lainnya itu bisa dihapus dengan menggunakan dataset drop, dengan menggunakan fungsi drop. Nah, selanjutnya untuk nilai Y atau nilai yang akan diprediksi adalah nilai dari atribut clusternya. Kemudian datasetnya akan dibagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Di sini menggunakan fitur train test split dengan nilai test size-nya sebesar 50%. Kemudian kita langsung saja buat modelnya. Dan setelah itu kita bisa juga nih menambahkan data baru. Di sini datanya data anonim, kami hanya buat data random. Dan kemudian kita bisa melakukan prediksi untuk ke kelas tersebut dengan menerapkan algoritma SVM. Nah, di mana di sini kita dapat untuk data anonim pertama hasil klasternya adalah 1, begitupun juga dengan yang hasil lainnya. Kemudian kami melakukan evaluasi model untuk melihat seberapa akurat model yang sudah dibuat ini. Kemudian kami dapatkan hasil untuk data trainnya ini adalah 98%, sedangkan untuk data testnya itu 97%. Oke, kemudian kita masuk ke model, kami buat sebuah model SVM lagi dengan menggunakan kernel linear. Kalau yang tadi itu menggunakan kernel default, sedangkan kali ini kami menerapkan kernel linear dan melakukan prediksi kembali. Dan di sini kami buat visualisasinya. Dari hasil visualisasi ini kita bisa lihat ya, ada terbagi, sudah jelas terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang paling bawah di sini, kalau tadi itu adalah cluster 0, ini adalah cluster 1, dan ini cluster 2. Dan X ini merupakan bentuk dari data anonim yang tadi kita buat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.